'Cause this house is not a home without my baby. Where are you now when I need you most? I give it all just to hold you close. Sorry that I broke your heart, your heart. Saya, Yulia Mainani, Guru Seni Budaya SMA Triguna Utama. Ikut saya ke kelas yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang ini udah cerah semua ya. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. How are you today? I'm great. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Bima, silakan maju ke depan. Okay, class, before we start our study, let's pray together. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bima, silakan duduk kembali. Oke, student, before we start to our study, I will attendance of this class. Please say present if I call your name. Understand? Yes. Good. Kelas 1 ya. Yes. Oke, first Anggil. Good. Selanjutnya Bimario. Present. Good. Selanjutnya Erliana. Present. Oke, selanjutnya Faris. Present. Good. Selanjutnya Gosha. Present. Good. Selanjutnya Lailato. Present. Good. Next Okviana. Present. Good. Selanjutnya Bobe. Present. Good. Selanjutnya Raihan. Present. Good. And then Sally. Present. Good. Yang terakhir ada Tobing. Present. Oke, sudah dipanggil semua? Sudah. Oke, alhamdulillah berarti hari ini semuanya masuk ya? Iya. Alhamdulillah. Oke, saya mau reminder ke kalian. Di kondisi yang sedang pancaroba ini, kita harus menjaga kondisi kesehatan kita. Apalagi setelah kita mau ujian akhir semester. Jadi kita harus yang mengurangi yang namanya mengurangi makan per pedas. Yang kedua mengurangi minum. Selanjutnya kalian harus teratur ya, menjaga pola makan ataupun pola tidur kalian. Ingat jangan suka begadang-begadang lagi ya. Ya, yang suka main game nih ya, Raffi dikurangin main game. Dikurangi itu saya suka pacaran video call malam-malam Japa. Oke, jadi kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Oke, supaya lebih semangat lagi ya, saya mau kita semua menyanyikan lagu wajib nasional supaya kita lebih menanamkan jiwa rasa nasionalisme dari kita. Oke, silakan untuk Pobe, silakan maju memimpin kelasnya. Semuanya silakan berdiri. Yes. Tanah airku Indonesia. Dan Tanah
kita sudah belajar mengenai ilustrasi. Nah, sekarang saya ingin kalian lebih memahami mengenai teknik modifikasi objek. Oke, kita sebelum masuk pelajaran, saya mau lihat dulu kesiapan kalian. Silakan dikeluarkan bukunya dan bahan ajar yang sudah saya berikan. Oke, bahan ajarnya sudah kalian cek semua? Sudah ya? Oke, di sini kemarin saya sudah menyuruh kalian untuk membaca bahan ajar yang sudah saya kasih, karena materi yang kita bahas hari ini itu ada semua di bahan ajar yang sudah saya berikan. Sudah dibaca semua kan? Sudah. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai, saya mau memberitahu kalian tujuan dari pembelajaran hari ini. Next bulan. Oke, adapun tujuan pembelajarannya berdasarkan kompetensi dasar, yaitu membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan modifikasi objek. Next, adapun kompetensi intinya yaitu menggambar ilustrasi dengan berbagai teknik modifikasi. Oke, next. Nah, sebelum kita masuk nih, saya mau tanya ke kalian, apakah kalian masih ingat pembahasan minggu lalu atau tidak? Yang pertama, siapa yang tahu apa itu pengertian ilustrasi? Silakan dijawab oleh Adrian. Padahal saya ngobrol. Dengerin dulu Sally. Ilustrasi adalah gambar atau simbol yang menceritakan sesuatu. Oke, betul? Betul. Next dulu. Oke. Selanjutnya, siapakah yang bisa menceritakan atau mendeskripsikan gambar yang ada di depan? Jadi gambar ini menggambarkan beberapa orang yang sedang masuk ke dalam hutan dan salah satunya itu sedang menelaah sebuah bunga. Oke, betul? Betul. Oke, ini saya mau nanya lagi nih. Setelah kamu mendeskripsikan yang sudah kamu jelaskan, kira-kira ini tuh menggunakan teknik modifikasi apa sih? Kalau misalnya menurut saya menggunakan teknik modifikasi, soalnya di daunnya itu dia digambarnya lebih simpel, nggak realistis. Oke, gue tepuk tangan buat ini. Saya akan memberikan dia hadiah. Oke, selanjutnya next. Siapa yang bisa menjelaskan ilustrasi yang di depan? Yang paling cepat itu Sally. Ilustrasi ini menceritakan tentang seorang bapak-bapak yang berprofesi sebagai tukang perbaiki sepatu didampingi oleh peliharaannya. Oke, good. Kalau misalnya kita lihat berdasarkan jenisnya masuk ke dalam kategori apa? Apa ya? Kayaknya realistis, Bu. Kenapa realistis? Karena objek dibuat dengan sangat detail. Oke, betul. Satu lagi ada buat Sally. Oke, next selanjutnya. Oke, saya mau nunjuk langsung ya. Saya mau nunjuk ke tadi yang selalu tunjuk tangan tapi nggak dipanggil. Gosha. Silakan Gosha. Ayo, tadi kamu ngomong terus soalnya ya. Oke, Gosha. Berdasarkan jenisnya masuk ke dalam kategori apa sih? Ilustrasi berdasarkan penempatannya, Oke, penempatannya disebut dengan yaitu cover. cover, betul? Oke, next. Selanjutnya saya mau nanya sama Kin. Silakan maju Kin. Dapat makanan. Oke, Kin. Kalau berdasarkan kategorinya masuk dalam kategori apa sih? Ilustrasi ini termasuk ke dalam bagian penempatannya, Bu. Ilustrasi berdasarkan penempatan.
Pertanyaannya betul? Betul. Siapa? Kartun. Betul? Siapa sih? Tangan buat Kim. Bagi-bagi. Belibet nih. Terlalu berat. Aduh. Masih Bu. Oke, alhamdulillah berarti kalian semua sudah cukup hafal ya. Oke, next sekarang. Oh, masih ada lagi satu lagi ternyata. Oke, satu lagi saya mau nunjuk sama Erli Yana. Gimana tuh kan Eliana nggak masuk ya? Nah, kira-kira dia setelah membaca bahan ajaran yang saya kasih bisa jawab apa enggak? Oke, kalau berdasarkan jenisnya masuk ke dalam apa? Ini tuh termasuk dalam jenis karikaturis. Karikaturis, good. Nah, saya ulang kembali. Kalau misalnya karikaturis itu sudah ciri khas banget, ya, yaitu ada sesuatu yang menonjol dari bagian tubuhnya. Ya, nah di sini di karakter ini yaitu karakter siapa? Oke, Michael Jackson ini ditunjukkan dengan adanya kepalanya yang dibuat besar. Ya, nah ini hanya sebagai humoris aja, bukan sebagai kritikan. Terima kasih ya, Anda silakan dulu. Gimana aja dibagi? Kacau. Oke, ini cuma buat kamu. Kiki mana dulu? Iya deh. Oke, terima kasih udah berkunjung dulu. Sekarang saya akan membahas mengenai materi hari ini. Next, silakan kalian pahamin. Ya, oke, sebelum saya bahas materi, saya berikan sebuah video motivasi. Silakan kalian perhatikan video tersebut, ya, karena ini berkaitan dengan yang akan kita kerjakan hari ini. Oke, let's do it. Oke, itulah tadi video ya mengenai teknik modifikasi objek. Gimana kira-kira? Sangat menginspiratif bukan? Ya. Nah, sebelum kita mulai nge-create sebuah karya, saya akan membahas sedikit materi mengenai teknik modifikasi objek. Oke, next. Silakan dibaca pengertiannya oleh Bobe. Cara merubah bentuk sebuah barang dari yang kurang menarik menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi aslinya, serta menampilkan bentuk yang lebih bagus dari aslinya. Oke, itulah pengertian dari teknik modifikasi objek atau yang disebut dengan TMO. Ya, jadi dengan adanya modifikasi objek, hal tersebut itu bisa lebih baik atau lebih menarik untuk dilihat. Oke, next. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan dalam bahan ajar, ada 3 teknik. Yang pertama ada apa? Oke, next kita lihat dari yang pertama, ya. Teknik stilasi, yaitu perubahan pada objek tapi tidak meninggalkan bentuk asli. Oke, kita lihat contohnya ya supaya bisa lebih jelas. Nah, ada tahu ini bentuk gambar apa? Ada. Nah, itu disebut dengan teknik stilasi. Walaupun bentuk asli badaknya itu dalamnya nggak kayak gini, ya. Kita nggak pernah lihat badaknya ornamennya full atau tatonya full kayak gini, ya. Tapi kita tetap bisa tahu kalau ini adalah bentuk badak. Next. Nah, ini bentuk apa? Sama seperti yang tadi ya, butterfly ini. Sama seperti yang badak tadi. Kalau pada aslinya memang kupu-kupu mempunyai ornamen pada sayapnya, tapi tidak seribet ini atau tidak sedetail ini, ya.
Tapi kita masih bisa tahu kalau ini ada bentuk buku. Next. Yang kedua ada teknik deformasi, yaitu mengurangi objek pada bentuk. Next. Nah, ini contohnya. Nah, kalau tadi ornamennya rame kayak pasar malam. Tapi kalau yang ini dia dibikin simpel. Ya, biasanya teknik deformasi dibuat dengan teknik siluet. Oke, next. Nah, ini juga ada. Kelihatan nggak bentuk apa? Kepala badak. Kepala badak. Ya, walaupun dibuat dengan bentuk siluet seperti ini, tapi kita tetap tahu kalau ini adalah bentuk kepala badak. Good. Next. Yang terakhir ada teknik distorsi, yaitu menambahkan objek dan juga bisa merubah bentuk objek tersebut. Ya, next. Oke. Awalnya ini hanya seperti butterfly biasa, tapi kita modifikasi, kita tambah-tambahkan ornamen, kita tambah-tambahkan bentuk menjadi seperti ini. Ya, next. Oke, ini juga sama, ya. Badak sama seperti yang tadi sebelumnya, tapi ini bukan siluet. Ornamennya full, bukan hanya di bagian mata, tapi detailing, bagian hidungnya juga, bagian bawah bibirnya sampai giginya pun juga dibikin ornamen. Oke, sangat menginspiratif bukan? Ya. Next. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Oke, silakan bangun Faris. Kalau misal menggambar pakai dua teknik dalam satu ilustrasi itu bisa nggak Bu? Oke, terima kasih, silakan duduk kembali. Jawabannya boleh, ya. Selagi ilustrasi tersebut itu kita tahu temanya apa, konsepnya apa, jadi boleh digabung antara teknik modifikasi objek stilasi dan juga deformasi serta yang lainnya. Sampai sini paham? Paham. Sampai sini ada yang bertanya lagi? Sudah cukup paham ya? Oke, next. Oke, sekarang saya akan berikan tugas berupa LKPD, lembaga kerja peserta didik. Tapi sebelum itu, minggu lalu saya sudah share kelompok yang ada di grup WA Seni Budaya, betul? Betul! Masih ingat grupnya siapa aja? Masih. Sekarang sebelum saya ngasih LKPD-nya, kalian duduk berkelompok terlebih dahulu. Come on. Berkelompok semua? Sudah Bu? Sudah ya. Oke, sekarang saya mau perwakilan kelompok atau ketua kelompok yang maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Ayo silakan. Karisa, ayo. Adrian maju ke B. Hima. Oke, iya. Dua. Oke. Kelompok B. Udah tadi dikasih sama Adrian ya? Oke. Sekarang semuanya sudah memegang LKPD? Sudah. Silakan lihat dulu LKPD-nya. Next. Oke, di lembar pertama, ya, lembar 1 ini ada judul dari tugas yang saya berikan, yaitu teknik modifikasi objek. Nah, kita lanjut ke lembar selanjutnya. Oke, di balik ujung ini ada tujuan pembelajaran biar kita tahu kita tuh sebenarnya ngelakuin ini mau bikin apa sih. Nah, inilah tujuan pembelajarannya, ada di bagian ujung atas sebelah kanan ya, KIKD yang sudah saya sampaikan tadi. Intinya kita akan menggambar sebuah ilustrasi dengan berbagai teknik modifikasi objek. Selanjutnya adalah belum. Oke, selanjutnya bagian atas yang warna kuning ya, kuning ini kalian bisa tulis nama kelompok kalian ya. Lalu kalau misalnya Bu, kelompok saya dengan kerja, nanti kalian tanda kurung aja, ya. Oke. Selanjutnya kalian tulis kelasnya, lalu kalian tulis tanggalnya hari ini. Tanggal berapa sekarang? 22 bulan 11 tahun 2022. Tanggal cantik nih.
Selanjutnya tekniknya, tadi ada 3 tekniknya ya. Ada stilasi, deformasi, dan distorsi. Kalian boleh memilih ketiga teknik tersebut, namun kalian juga boleh memilih 2 teknik, minimal 2 teknik. Terakhir adalah karakter yang akan kalian tampilkan apa? Misalnya saya mau menampilkan karakter pura-pura atau karakter burung merak dan lain sebagainya. Next, lembar selanjutnya. Nah, di sini ada 3 lembar, ya, 3 lembar kertas putih. Lembar pertama adalah teknik stilasi, seperti yang ada di atas, teknik stilasi. Ya, kalian bikin objek yang pertama. Ingat ya, satu objek hanya 3 teknik. Oke? Lalu yang lembar selanjutnya juga ada teknik deformasi. Lalu lembar terakhir juga ada teknik distorsi. Oke. Sampai sini mengenai LKPD ada yang ditanyakan? Oke. Nah, saya perjelas lagi untuk pengerjaannya LKPD. Yang pertama, silakan duduk sesuai dengan kelompok yang sudah diberikan. Sudah duduk berkelompok ya? Ya. Tadi ketua kelompok membagikan atau mengambil LKPD. Tuh, selanjutnya LKPD yang sudah diberikan dikasih nama kelompok dan identitas lainnya. Selanjutnya kelompok membagi tugas dalam pekerjaan LKPD. Jadi ada yang menggambar bagian stilasi, ada yang menggambar bagian deformasi, dan ada yang menggambar bagian distorsi. Lalu ada juga yang memikirkan tema, filosofi, dan lain sebagainya. Selanjutnya pekerjaan hanya saya berikan waktu selama 10 menit. Saya salah. Selanjutnya kelompok yang sudah selesai, silakan kalian fotokan LKPD-nya lalu kalian share di grup seni budaya, oke? Nanti 3 kelompok tercepat akan saya berikan achievement. Selanjutnya kelompok yang sudah selesai akan melakukan konsultasi. Oke, next di sini saya mau memberikan sebuah contoh. Nah, yang pertama ini ada teknik. Yang pertama yaitu stilasi. Lalu yang kedua ada deformasi, yang ketiga ada distorsi. Ini beda banget ya, walaupun satu objek. Objeknya apa? Udah, bukan udah roti makan beling ya. Ya, itu dia tadi ya. Kalau misalnya distorsi itu bisa merubah, bahkan merubah si identitas dari kuda menjadi Pegasus. Nah, bisa juga nanti kudanya itu dikasih pisang, jadi kayak ikan. Ya. Jadi banyak perubahan-perubahan objek yang terjadi di teknik distorsi. Next. Oke, yang kedua juga ada nih. Ikan apa? Paus ya. Yang teknik pertama masih kelihatan ikan pausnya. Yang kedua seperti paus tapi lebih simpel, hanya berupa siluet. Lalu yang terakhir yaitu pausnya jadi seperti megatek atau giting atau kalajengking. Oke. Nah, di sini masih ada lagi guys. Oke, yang terakhir selanjutnya adalah teknik yang pertama. Di sini ada teknik stilasi, ya, yang mana masih kelihatan kalau ini adalah objek beruang. Selanjutnya yang kedua ada teknik yang paling simpel atau dikurangi ornamen yang disebut dengan teknik deformasi. Lalu yang terakhir, nah karakternya diubah lagi. Yang tadinya itu terlihat seperti harimau, ini jadi terlihat seperti cheetah. You know cheetah? Jadi banyak banget karakter yang diubah saat distorsi. Oke, ada lagi saya sudah membuat beberapa contoh. Ya. Nah, yang ini contoh pertama, ya, ini bentuk ikan yang dibuat dengan teknik stilasi, lalu diubah menjadi teknik lalu berubah lagi menjadi teknik masih ada lagi. Oke, yang pertama sama seperti tadi ya, butterfly dengan teknik stilasi. Lalu yang kedua deformasi. Lalu yang terakhir distorsi. Sampai sini paham perbedaan 4 teknik tersebut? Oke, paham ya? Oke, sekarang kalian boleh mengerjakan
bahan ajar yang sudah saya kasih. Nah, itu banyak contoh-contoh ornamennya, ya. Oke, kelompok 1 di sini. Ada beberapa kelompok yang sudah maju ya, sudah masuk ya. Ternyata sudah ada kurang lebih 3 kelompok ya, yang sudah masuk duluan. Sebelum itu saya mau tes dulu nih, ya, tes kekompakan kelompok. Semuanya diam dulu. Oke, kita dengar ya. Maaf ya, suara saya agak serak mana habis ya. Oke, kelompok 1 mana suaranya? Saya dengar Honda selalu depan ya? Jangan-jangan semua kelompok ini pakai motor Honda. Selanjutnya kelompok yang kedua mana suaranya? Kelompok 2 ini seni banget ya, sampai memilih seniman Van Gogh. Selanjutnya kelompok yang ketiga mana suaranya? Liga Dangdut Indonesia. Orang lihat dari namanya Liga Dangdut Indonesia, jajan kelompoknya suka nonton dangdut nih. Oke, selanjutnya kelompok terakhir mana suaranya? Indonesia. Anak-anak yang suka makan Indomie. Oke, sekarang kita mulai lanjut dari kelompok yang paling awal masuk ke dalam grup seni budaya, yaitu kelompok Honda selalu di depan. Silakan. Selalu di depan lah. Jaya, jaya, jaya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Sebelumnya kenalin dulu, nama saya Karisa Larasati sebagai moderator dan nama saya Fili Surabaya Maliki. Saya Faris Kaman Hakim. Saya Kinkinan Rahmawati. Saya Riana Putri. Saya di Mario. Dan hasilnya tema akan dibacakan oleh Bibi. Kelompok kami menceritakan tentang seekor peliharaan kerajaan yang mempunyai postur tubuh yang elegan dan mementingkan keanggunan pada tubuhnya. Peliharaan ini adalah seekor anjing yang tampan. Kami balutkan dengan ornamen flora dan ornamen geometris. Mulai dari ornamen flora yang terdiri dari dedaunan dan bunga, lalu pada ornamen geometris terdapat unsur garis yang selaras menjadi satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya teknik akan dibacakan oleh Faris. Untuk teknik, kelompok kami menggunakan yang pertama itu ada stilasi, terus yang kedua ada deformasi, yang ketiga ada distorsi. Selanjutnya karakter akan dibaca oleh Tinkin.
Lalu ada karakter yaitu peliharaan kerajaan yaitu anjing yang elegan. Selanjutnya akan dibaca oleh Ana dan Bima. Jadi di sini contoh gambar stilasinya. Indonesia Bagus ya. Saya yang bikin. Terus di sini ada gambar kedua yang deformasi. Nih. Ini kelihatan ya, Bu. Terus yang terakhir di sini ada distorsi. Yang digambar oleh Bima. Ya. Oke, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya berikan ke ketuanya, nanti ketuanya silakan bagi-bagi ya. Salah lagi. Oke, selamat ya. Oke, selanjutnya. Oke, sebelum masuk ke kelompok selanjutnya tadi kita lihat ya, ada karakter anjing yang elegan. Ya, di situ kelompok Honda depan menampilkan ornamen-ornamen flora. Ya, kita lihat ada ornamen dedaunan, lalu ada ornamen bunga-bunga dan ornamen yang lainnya. Sangat bagus ya. Tepuk tangan lagi buat kelompok Honda. Kelompok seniman panggung. Yo, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rikma Amalia, moderator dari kelompok Panunggu. Saya Bagi Sapitri. Saya Apriliana Tama. Saya Syifa Nurmayanti. Saya mau bertanya lagi. Yang pertama ada tema akan dibacakan oleh Balikis. Kelompok kami memilih objek burung Phoenix karena filosofi dari Phoenix sendiri yaitu sebagai sosok penuh semangat, kebangkitan, dan dapat menemukan dirinya sendiri saat dia dalam keadaan terpuruk. Keajaiban dari air matanya lah yang dapat menjadi penyembuh luka. Selanjutnya teknik akan dibacakan oleh April. Yang jadi teknik itu ada 3. Yang pertama ada stilasi, yang kedua ada deformasi, dan yang terakhir ada distorsi. Lalu selanjutnya ada karakter yang dibacakan oleh sifat. Nah, selanjutnya itu ada karakter yaitu kecantikan burung Phoenix. Selanjutnya Di sini saya akan menjelaskan ini contoh yang pertama. Ini contoh stilasi. Bisa dilihat gambaran. Ini gambar burung Phoenix. Biasa di manual itu ya kak? Iya kak. Nah, ini contoh kedua ada deformasi. Nah di sini bisa dilihat. Iya, oh hebat. Nah, yang terakhir ini ada distorsi. Itu aja presentasi dari kelompok kami. Sekian tentang kasih, sekian dan terima kasih. ada lagi cemen buat kelompok yang selanjutnya. Oke, yang ini beneran harus masuk nih. Selamat ya. Oh iya kak. Oke, tadi kelompok seniman Panduk sudah menjelaskan mengenai karyanya. Ya, tadi ada karakter apa? Burung Phoenix. Biasanya kita melihat karakter ini ada di film apa sih? One Piece. Harry Potter. Saya tahu ibu lihatnya kok. Iya, di Netflix juga ada. Oke, tadi kalau kita lihat ya, banyak ornamen geometris yang ditampilkan dalam karakter burung Phoenix tersebut. Ya, sangat menakjubkan dan sangat rapi, garisnya sangat detail. Selamat ya untuk Bapak Pandu. Tepuk tangan lagi. Terakhir ya,
silakan untuk kelompok Liga Dangdut. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Seri sebagai moderator dari kelompok Liga Dangdut Indonesia yang beranggotakan. Nama saya Lisa Katula. Nama saya Rela Tumai Hendra. Nama saya Fadi Fadila. Nama saya Muhammad Alifido. Pertama, tema akan dibacakan oleh Anissa. Tema yang kita ambil yaitu ular yang bernama King Cobra diberi label King karena alasan yang kuat bahwa memang mereka adalah spesies ular yang memiliki karakter khusus dan unik dibandingkan spesies-spesies ular lainnya. Belajar mengenai ular atau King Cobra secara khusus membuat kami kadang bertanya-tanya, mengapa J.K. Rowling tidak menggunakan referensi King Cobra sebagai model untuk ular peliharaan Voldemort nantinya. Setelah saya menghabiskan beberapa waktu untuk menyaksikan National Discovery beberapa waktu yang lalu, King Cobra tenang tapi fokus untuk mencapai tujuannya, apalagi ketika didorong oleh keinginan untuk berburu. Ia tidak melepaskan pandangannya pada makanan yang ada di hadapannya. Ia tetap konsisten sampai ia menangkap dan menghabisi makanannya. Kejam memang, tapi juga natural. Selanjutnya, teknik dibacakan oleh Laila. Di sini kami menggunakan 3 teknik, yaitu stilasi, deformasi, dan distorsi. Selanjutnya karakter akan dibacakan oleh kami. Karakter di sini adalah ular King Cobra. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ari. Ini ada hasil gambar kami. Ini yang gambar stilasinya. Ada yang deformasi. Kamu yang bikin, Kak? Enggak, saya hanya lihat saja. Terus yang ini yang stilasi. Pasti yang bikin, Kak. Saya kembalikan ke saya ini. Inilah hasil dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini tuh kelompok terakhir hadiahnya. Kita kasih anggota aja kali ya. Yang keduanya ya. Tentang buat kelompok terakhir. Oke, alhamdulillah tadi sudah 3 kelompok yang maju. Nah, buat kelompok yang belum maju, silakan kalian buat video presentasi, lalu kalian kirimkan ke grup seni budaya. Oke? Sebelum ditutup, kita masuk ke refleksi dulu. Apa sih yang udah kita pelajari hari ini? Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan ilustrasi? Silakan dijawab oleh Raffi. Ilustrasi adalah gambar atau foto yang menerangkan sesuatu cerita. Betul. Oke, betul? Selanjutnya, sebutkan 2 fungsi ilustrasi. Saya mau tunjuk Laila tuh. Jadi fungsi ilustrasi menjelaskan makna kerja sama imajinasi. Good, betul ya. Selanjutnya, apa itu teknik stilasi? Apa ya? Balkis. Mana Balkis? Oh, bukan Balkis tadi yang lebih dulu. Rehan. Apa itu teknik deformasi? Deformasi itu perubahan objek tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Oke, betul? Betul, buat Rehan. Terakhir, apa yang dimaksud dengan teknik deformasi? Siapa yang cepat, ayo? Balkis, teknik pengurangan pada objek, betul? Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Silakan dibaca oleh Pol B. Kesimpulannya adalah modifikasi adalah cara merubah bentuk sebuah barang dari yang kurang menarik menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi aslinya serta menampilkan bentuk yang bagus dari asli.
Oke, terima kasih Pobe. Silakan duduk kembali. Oke, next. Oke, untuk pertemuan hari ini saya mau nanya ke kalian, apa sih yang kalian rasakan setelah mengikuti pembelajaran seni budaya hari ini? Apa sih, Kak? Terima kasih ya atas nilainya. Oke, selanjutnya saya mau memberitahu apa yang akan kita pelajari minggu depan. Minggu depan kita akan membahas mengenai teknik modifikasi objek, tapi untuk karya 3 dimensi. Kalian excited gak sih? Bikin patung. Yang bisa saya sampaikan hari ini, ya jika kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tanya di WA grup Seni Budaya, ya. Oke, sebelum ditutup silakan kita berdoa terlebih dahulu kepada Biman. Silakan. Baik. Oke, kelas. Sebelumnya karena kita sudah mengikuti pelajaran dengan baik, beri tepuk tangan dulu pada kita semua.